Halo sahabat IKAS Plus, konten figur IKAS Plus hadir kembali menyapa kalian. Buat yang baru nonton video ini adalah konten IKAS Plus yang akan memuat kisah-kisah para alumni yang tentunya diharapkan bisa menginspirasi sahabat-sahabat semua dan mendapatkan perspektif baru dari para alumni kita yang tentunya sangat inspiratif, informatif, dan eh, ya, semoga kita bisa belajar hal baru dari para alumni-alumni kita. Ya, buat yang belum kenal, saya adalah Muhammad Yasir, alumni IKAS Plus angkatan ke-6 sebagai host, dan figur kali ini adalah angkatan ke-6 juga, dan sekarang sedang berada di luar negeri, sedang menempuh pendidikan. Mungkin langsung aja perkenalan dari figur kita kali ini adalah Bakhtiar Rifai. Biar lebih afdol, coba perkenalan langsung dulu, Fai. Perkenalan singkat Ya, aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, abang-abang dan adik-adik sekalian, perkenalkan nama saya Bakti Rifai. Ya, saat ini saya sedang menempuh pendidikan master di Chulalongkorn University di Thailand. Ya, Di mana, biasa Fai? tapi enggak Chulalongkorn Oke. Nanti ditulis saja. Chulalongkorn University di Thailand. Ya, Hmm. ada yang spesial sih. Kebetulan saja saya lolos. Teman-teman juga kalau seandainya rajin-rajin mencari informasi juga insya Allah bisa loh. Em, ini Fai asal eh ya ini besar di mana, lahir di mana? Saya uh, saya besar di itu di Mandailing Natal ya, sama seperti apa dulu kan zamannya SMA Plus itu kan prioritas putra daerah ya. Hmm. Sekarang mungkin boleh dari luar kota mungkin di Mandailing Natal ya. Orang tua saya itu bapak saya dari Jakarta aslinya, cuman kalau ibu saya asli Mandailing. Satu saya tempuh di setelah dari SMA Plus ya, setelah dari SMA Plus saya langsung pindah ke Malang di Brawijaya University. Saat itu saya mengambil jurusan uh, uh, Fakultas Perikanan jadi kelautan, kelautan. Kemudian setelah selesai uh, singkat aja tadi sih deh, Hmm. itu aja Ya, itu aja. bakalan ke sana. Jadi Materinya. biasanya sih kita akan bahas dari SMA perjalanan ini, tapi kayaknya dari kuliah aja ya, biar lebih ini. Kayaknya SMA kan udah banyak juga Ya yang sih aja. kita ini, kayaknya sama-sama juga kan, sama yang lain. Em, Tadi yang nonton ini nasional ya sih ya. oh iya dong. Tadi yang nonton banyak ya. Jadi kita tarik mundur sampai kuliah aja. Nah, dulu Boleh boleh. ngambil jurusan perikanan di Brawijaya. Dulu Ya. kenapa milih perikanan? Emang niat dari memang itu minatnya dari awal kah atau ada dorongan lain? Uh, Sejak SMA sebenarnya kita tuh saya nggak kenal minat bakat ya sebenarnya ya SMA itu ya. Kita tuh nggak kenal minat bakat. Tapi nggak tahu mungkin sebagian orang cuman saya pribadi saya nggak kenal minat bakat. Yang saya tahu ya yang penting saya lulus kuliah gitu. Maksudnya yang Hmm. penting saya masuk universitas negeri gitu. Dan saat itu kan teman-teman kan sebenarnya dulu kan saya mau ngambil UIN tuh. Jadi kan dulu kita waktu SMA kelas 3 itu kan kita pasang tuh ya. Iya. Waktu itu kan kita buat pohon harapan itu dan segala macamnya. Terus Oh ya. logo-logo kampus itu ya kita buat Hmm. juga itu ide-ide yang apa namanya kurang kerjaan itu. Kemudian saat itu kan saya ada logo UIN itu UIN waktu itu kan saya yang milih UIN Jakarta. Nah cuman sering berjalannya waktu karena memang kan saya di SMA itu kan apa ya biasa-biasa aja lah ya maksudnya nggak bagus-bagus amat biasa-biasa aja gitu kan.
Dan pernah Average juga lah ranking, rata-rata ya. ya, ranking terakhir juga saya pernah dapat juga. Eh, dan saat itu kan Brawijaya itu sedikit peminatnya, jadi kalau USU kan udah banyak banget tuh, USU semua jurusan banyak banget gitu. Terus saya bersaing nanti sama teman-teman SMA ini kan. Kemudian habis itu di Undip sudah ada tuh, ada Dharma di situ Pak, enak gitu. Kemudian mana lagi, Pajajaran itu Rohman ya kan. Nah itu dan segala macam itu. Kemudian saya nggak jadi ngambil UIN waktu itu karena saya lihat Brawijaya kosong gitu. Jadi waktu itu ada saya, kemudian habis itu ada si Rizwin sama Faisal gitu kan. Ya udahlah kan, Rizwin kan dulu kan teman saya sejak SD. Nah, sama kita janjian Brawijaya, kita ambil Brawijaya. Saya ngambil perikanan itu saya nggak tahu karena saya mikirnya bapak saya kerja di dinas perikanan, ya udah saya ngambil perikanan aja gitu kan. Kita lulus, ya kan, lulus pilihan pertama itu. Ya. Setelah dijalani gimana di jurusan perikanan? Jalani aja. Jadi saya banyak dapat support ya dari orang tua saya juga kan. Masih banyak ada apa namanya. Jadi kayak apa ya? Saya kan sejak SMP SMA itu kan memang sering lihat orang tua saya itu ya. Saya ke BBI, Balai Budaya Ikan gitu kan. Kemudian saya ikut kegiatan serius dulu waktu SD itu sebelum kelas 5 saya kan di Sibolga tinggal, jadi saya sudah akrab sama laut nah gitu kan. Kemudian sama kapal, kulit sama pabrik pengolahan gitu. Jadi saya tahu lah dari masa kecil saya juga dulu di pesisir. Kemudian ya orang tua teman orang tua saya juga banyak orang-orang perikanan juga. Jadi saya kalau semester itu pernah orang tua saya nyuruh saya magang di fasilitas sama orang tua saya gitu. Gitu. Cuman saya memang orang perikanan itu kan kerjaan laki-laki ya, maksudnya kerjaan kasar gitu loh. Kerjaan kasar, kemudian kayak PSP itu kan dia ke laut gitu kan. Lautan itu biasanya nyelam dan kerjaan kasar. Kalau THP itu yang saya ambil jurusan saya kan teknologi perikanan itu kan pabrik gitu, kerjaan kasar. Oh, untuk industrinya ya, lebih ke industri ya, bukan lebih kalau saya THP. Gitu. Berarti dari dulu milih Brawijaya karena memang peluangnya di sana besar ya. Jadi ya memang ya peluang masuknya besar, kemudian habis itu kuotanya juga banyak. Jadi biasa aja saya masuk situ ya wajar gitu memang. Iya, dulu harusnya memang itu bisa jadi pertimbangan juga ya. Kalau kita lihat mau ngambil sana juga sih. Kita lihat kemampuan kita juga ya. Maksudnya ya kalau kita harus bersaing sama di universitas favorit ya harus siap-siap gitu ya resikonya. Kalau peluangnya besar ya seenggaknya lebih besar peluang masuknya ya. Jadi buat teman-teman yang apa namanya adik-adik SMA yang mau lulus nanti mungkin tahun depan ya kita banyak-banyak ngaca gitu ya. Kemampuan saya di mana gitu kan. Jadi jangan sampai kita biasa-biasa aja gitu kan. Ini kalau kita lihat dari segini ya kapasitas kognisi ya akademik gitu ya. Gitu. Kalau minat bakat ya beda lagi. Kalau memang minatnya bakatnya dia di kesehatan ya kejar aja gitu. Ya, maksudnya kalau misalnya minatnya di kesehatan ya lihat aja universitas yang berpeluang gitu. Nah, karena kayaknya case kita berbanding terbalik ini. Kalau Fai kan lihat peluang yang besar. Kalau aku dulu nggak peduli sama peluang, mau sesulit apapun ambil di situ. Ya ujung-ujungnya aku nggak lulus di mana-mana. Di tahun pertama kan kesulitan. Teman-teman yang menonton acara ini, dulu saya ngambil Brawijaya itu pilihan pertama, Yasir ngambil pilihan ketiga di Fakultas Perikanan THP, bayangin coba. Nah itulah perbedaannya, ya. Dia menjadikan itu pilihan ketiga dan saya menjadikan itu pilihan pertama, beda. Jadi saya ngaca gitu, saya tahu kapasitas saya dan Yasir tahu kapasitas dia gitu, itu bedanya. Nah dan akhirnya nggak lulus di mana-mana ya. Terpaksa saya harus dulu waktu itu ngambil mandiri dulu tapi akhirnya berhenti juga kan ngulang lagi. Nah ya itulah resikonya. Ya nggak apa-apa kalau memang nggak apa-apa kalau kalian misalnya
ngotot harus ITB, harus universitas Ya, betul, betul. favorit gitu. Tapi siap juga dengan konsekuensinya, Benar-benar. kayak yang aku alami gitu. Nah, di Malang sendiri, sebelum ke sana, kalau di kuliah, Fa itu orangnya gimana? Maksudnya kalau teman-temannya ditanya, Fa itu gimana? Aktifkah organisasi atau orang yang menonjolkah di angkatannya atau gimana? Saya biasa aja, maksudnya saya orangnya tuh ya kuliah kampus gitu kan, maksudnya Hmm. ya habis itu paling saya aktif kegiatan organisasi. Saya nggak aktif, organisasi saya nggak aktif kecuali kalau memang benar-benar yang pengen. Jadi semester semester awal itu saya masih labil gitu, maksudnya saya belum Hmm. tahu arah saya apa, yang penting saya kuliah aja dulu, maksudnya yang penting saya baru masuk, saya euforia di situ. Hmm. Kemudian habis itu saya belum tahu sedepannya saya mau jadi apa, saya belum tahu gitu. Jadi saya waktu itu sempat saya memang ikutin banyak aktivitas ya, kayak misalnya tenis meja, kemudian habis itu Hmm. uh, ya biasalah kita kayak di kerohanian kayak gitu kan, kerohanian Islam Hmm. gitu, masuk juga di fakultas juga masuk. Hmm. Ya, ya udah, setelah itu saya nggak lanjutin itu, maksudnya nggak lanjutin. Jadi ada di semester semester atas itu saya sudah tahu nih tujuan saya mau kemana gitu. Jadi Oh. kalau di semester ada fase mungkin ya, mungkin ada fase awal itu saya ya masih labil gitu kan, fase-fase labil, saya mau organisatoris kah atau apakah, ya saya ikutin semuanya dulu. Kemudian habis itu di fase pertengahan itu saya mulai agak kurangin gitu, tinggalin gitu, kayaknya nggak cocok nih, nggak cocok. Jadi saya di fase pertengahan itu saya kampus belajar, itu pulang lagi kayak gitu lah, pulang gitu Hmm. gitu. Jadi orangnya saya begitu. Dan memang saya kan waktu itu kan tinggalnya di masjid ya, tinggal di masjid. Jadi di masjid saya Hmm. itu Yep. tidak memprioritas, karena kegiatan di masjid itu banyak gitu, banyak kegiatan di masjid, dan tidak mengizinkan orang-orang di situ, tidak bukan tidak merekomendasikan, lebih memprioritaskan kegiatan di masjid gitu. Jadi kegiatan di masjid itu sudah padat gitu, jadi saya nggak kurang-kurangin kegiatannya gitu. Yang penting saya selesaikan kuliah saya, habis itu ya saya pulang. Dan teman-teman kuliah saya itu saya jarang bergaul gitu sama teman-teman angkatan saya 2013 itu, paling hanya beberapa saja, kalau itu satu kelas atau orang-orang dekat gitu kan. Tidak semua saya kenal anak-anak teman kuliah, tapi mungkin mereka kenal sama saya, tapi saya kurang kenal. Jadi kalau misalnya ada orang-orang nongkrong gitu kan, jadi saya Hmm. lewat aja, lewat, kadang nggak nyapa, paling mereka nyapa Pak I gitu, oh iya gitu. Saya kuliah pulang gitu, itu pasti pertengahan gitu, jadi saya mulai ngurang-ngurangin. Terus fase-fase terakhir itu di akhir-akhir semester saya sudah mulailah tahu tujuan saya kemana gitu. Gitu. Hmm. Itu tinggal di masjidnya memang dari awal kuliah atau Enggak, itu gimana tahun bisa? pertama saya dikontrakan dulu di kos-kosan, satu tahun pertama, terus satu tahun selanjutnya, tahun keduanya itu baru saya tinggal di masjid. Ya banyak sih di Malang itu, banyak sekali orang-orang yang tinggal di masjid ya. Jadi memang di sana itu banyak seperti asrama santri gitu ya. Jadi Oh. ya, kegiatannya tuh kayak ya kita tinggal di situ, mahasiswa tinggal di situ, habis itu kuliah gitu. Jadi di situ juga belajar juga gitu. Ada yang sudah bentuk saya lembaga yayasan, ada yang memang di masjid aja gitu. Tapi disediakan kamar-kamar gitu. Jadi kita berkegiatan di masjid, kajian-kajian. Hmm. Memang kalau kehidupan Malangnya sendiri gimana? Memang banyak santri gitu ya. Maksudnya eh, jauh beda kah sama Medan atau apa yang paling ini dari sana, yang paling khas dari Kurang tahu Malang? ya kalau yang di apa ya, kalau di Medan ya. Cuman kalau yang di Malang ini memang dia bisa dibilang kayak kota pelajar, kalau kota pelajarnya Jawa Timur gitu. Jadi banyak pendatang, banyak mahasiswa-mahasiswa dari Hmm. berbagai daerah, dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Jakarta gitu kan, dari provinsi-provinsi di Jawa gitu. Ke Hmm. sana. Jadi banyak orang lah, di sana banyak orang pendatang gitu kan. Jadi Berarti biaya hidup ya, juga murah ya? hidup murah, di sana biaya hidup murah, kondisi alamnya juga bagus, dingin gitu. Ya, mungkin setelah dari sini saya mau ke sana lagi. Harapan saya mudah-mudahan. Iya sih. Aku pernah ke Malang sekali. Berapa ya? Ya Pas ya? sekali kemarin. Kapan? Kemarin?
waktu Sebelumnya sama kamu ikut. si kan waktu itu waktu ujian bahasa Jerman itu ujiannya kan di Surabaya. Oh, Pulang dari ujian langsung ke Malang jumpa sama si Rizwin. Nah, habis Crispin di itu Malang ya. Oh, gitu. kami jalan-jalan Itu ke Bromo itu, ke itu dalam rangka apa sih ke sana sih? ke nggak jalan-jalan aja. Jadi ke Surabayanya ujian bahasa Jerman Ujian bahasa aja. Jerman. Oh, gitu. Itu Karena kan berapa lama? Surabaya Malang udah deket kan? Iya, ada dekat. Itu berapa lama sebelum ke Jerman kamu waktu itu? Berapa lama sebelum ke Jerman? Eh, Sebulan pokoknya dua habis bulan kan? habis habis ujian bahasa Jerman, pengumuman sekitar sebulan, sekitar 2 bulan kemudian udah berangkat kalau nggak salah ke Jerman. Banyak yang ini sih, yang keterima sih. Di mana? Enggak. Di ketika banyak itu seleksinya ketat juga ya waktu itu ya sana yang ke Jerman itu ya. Kalau yang programku yang sekarang, Iya, program kami apa namanya? Ausbildung kan? Ausbildung ini eh, eh, sedikit sih. Jadi Sedikit. eh, Sedikit yang minat ya apa sedikit yang lolos? kalau orang Indonesia sendiri sih baru satu orang nemu yang satu jurusan. Jurusan lain banyak, tergantung jurusannya. Ada yang gampang kita masuki sebagai orang Asia, ada yang sulit. Maksudnya waktu barang-barang dari Indonesia itu yang ikut seleksi kan persiapan bahasa waktu itu kan banyak nggak teman-teman kamu yang persiapan bahasa itu? Banyak sih, banyak. Ya, itu mereka rata-rata semuanya program Ausbildung kan? Ada yang mau studi, ada yang Oh, ada mau studi juga beda-beda ada ya macam-macam. banyak. Oke, Ini wawancara siapa ini? sebelum sebelum lebih jauh tentangku ini, aku mau balikin ke ini dulu. Eh, jadi waktu itu ke Malang, ke daerah Bromo, ke daerah apa itu namanya Batu ya? Ada Daerah Batu, Batu. daerah Batu namanya. Nah itu pokoknya kesan pertama aku sama Malang itu biaya hidup murah, Murah. makannya enak. Maksudnya beda sama kayak kemarin aku ke Bandung, ke Jogja. Pokoknya yang enak itu Surabaya lumayan, lumayan. Nah, Iya, yang iya. yang paling enak sejawa menurutku pribadi ya, itu Malang makanannya. Terus alamnya Malang kayaknya enak. gunung-gunungnya banyak, ya, The memang best lah pokoknya Malang. asri, cuacanya juga nggak panas, dingin kan di Malang. Dingin, dingin. Nah, dingin. Nah, itu makanya kayaknya memang salah satu wajar aja jadi kota pendidikan gitu. Orang di sana nyaman, biaya hidup murah, universitasnya ada berapa di sana universitas? Nggak tahu sih, banyak banget pokoknya sih. Nggak Yang terhitung. negeri, yang Yang negeri ada oh berapa? yang negeri ada UIN, UIN Hmm, Malang, UM Negeri Malang, hmm, ada Brawijaya. Coba habis itu aja sih kan wajar ya standar ya itu aja sih UIN hmm. pendidikan sama Brawijaya sama apa kayak umum gitu kan. Paling nanti sama ada stiker juga, stiker dari apa gitu. Gitu Ah, sih. hmm. Ya, wajar sih itu. Kalau yang swasta banyak kayak Muhammadiyah Malang, ya kan. Dan Ah, swasta juga bagus-bagus sebenarnya kan di sana. UMM terkenal tuh. Terus kalau setelah dari kapan lulusnya? lulus tahun 2017. Termasuk cepat ya 4 tahun. eh Ya, setelah lulus ngapain waktu itu? Habis itu saya ini. Jadi begini, jadi ketika saya fase terakhir itu adalah fase saya di mana tahu arah saya sesungguhnya gitu. Hmm, Itu ketika saya bertemu sama dosen pembimbing. hmm. Ini dosen pembimbing saya ini sudah saya anggap seperti orang tua sendiri gitu. Oh, memang Jadi dekat ya. namanya adalah ya dekat beliau yang ya jadi sejak apa namanya magang PKM namanya ya, magang dari Hmm. sama beliau penelitiannya juga sama beliau juga. Nah penelitian beliau itu adalah penelitian tentang sargasum sargasum makroalga alga coklat sebagai anti diabetes Apa tipe coba 2. dulu? Uh, jadi kita ambil simpelnya gini, simpelnya senyawa sargasum namanya chlorotanin itu Hmm. kita jadikan sebagai anti diabetes tipe 2 tapi Oh. skalanya enzimatik gitu. Hmm. Nah, jadi waktu itu saya mengambil uh, apa
namanya target target sitokinnya itu adalah KT waktu itu. Jadi kita menggunakan tikus-tikus lah, tikus-tikus ya, 100 per tikus. Ya itu di situ saya sudah mulai nih. Jadi yang tadinya saya mengira perikanan itu hanya sekedar ya kita buat tempura, kemudian habis itu kerja di industri dan lain sebagainya, ya mungkin saya tuh bukan bakatnya gitu ya, makanya bukan saya banget gitu. Akhirnya kayak dosen saya ini memperkenalkan saya ya cabang THT yang lain gitu, tentang kita bisa jadikan ini sebagai produk farmasi gitu. Nah disitulah saya mulai tertarik dan saya menikmati itu ya, dan saya mencoba menggali di dalam lagi gitu kan. Jadi saya senang gitu, jadi saya suka gitu. Mungkin baru di situ saya tahu ternyata oh minat saya di sini sebenarnya gitu, di dunia penelitian tiga di observasi seperti itu. Kemudian ketika saya lulus ya 2017, saya dulu kenal salah seorang guru besar di IPB, namanya udah meninggal sih kemarin kena COVID, namanya Profesor Dinawati Hapsito, ke almarhumah, baru kemarin. Kemudian saya bekerja sama beliau, jadi waktu itu saya kontak beliau, kemudian beliau menerima saya ya, dan habis itu saya ditugaskan ke Sumbawa Barat. Beliau udah tua ya, tapi beliau punya pabrik karagenan rumput laut juga, pabrik karagenan di sana di Sumbawa. Jadi saya ikut mengawasi pabrik beliau. Nah, beliau punya lab dan punya produk kosmetik dari rumput laut gitu, Jadi raw materialnya dari sana, ada dari Bantaeng, Sulawesi Tengah, kemudian dari Sumbawa, di Taliwang, Sumbawa Barat. Nah, saya yang ditugaskan di Sumbawa Barat. Nanti setiap hasil produksi dari karagenan itu, tepung karagenan kita kirim ke Bogor ke beliau, nanti beliau produksi kosmetik di situ. Gitu. Jadi, nah di situ saya banyak belajar dari Sumbawa itu kan, memang kan waktu saya kan nggak banyak di situ ya, jadi saya masih ada space waktu untuk jadi saya dikasih rumah di situ. Nah, rumah saya itu rumah beliau sih sebenarnya, dari papan. Kemudian di situ sampingnya PT pabrik itu, PT pabrik. Kemudian di depannya itu langsung laut. Jadi di depan itu banyak sekali petani rumput laut di situ, Kemudian di belakang saya hutan, kanan hutan ya. Jadi depan laut. Nah, saya sering main ke situ, terus saya tanam rumput laut juga, ikut tanam rumput laut. Jadi saya sering naik ya sendiri gitu kan, naik jetek gitu, naik perahu. Saya kumpulin tuh jenis rumput laut, saya kenal gitu, saya cari tahu ini, saya googling gitu kan, oh ini Madina, oh ini Gracilaria, oh gini, saya kumpulin, jadi saya tahu lebih jauh tentang rumput laut ya dari situ, dari saat itu gitu. Itu sih kegiatan saya. Itu berapa lama sampai dari kapan sampai kapan itu? Berapa lama di sana? 5 bulan lah. Cuman kan karena waktu itu saya mau nikah. Jadi habis itu saya dari situ saya banyak dapat dana buat nikah di situ. Nah, dana terkumpul, dan waktu itu ada problem sih ya internal gitu kan. Internal yang saya nggak mau campur gitu. Akhirnya saya di Sumbawanya maksudnya. Ya banyak lah complicated masalahnya, masalah yang nggak ada keluarga juga. Saya belum siap atau mungkin nggak tahu. Ya qadarullah saya udah memutuskan resign dari situ, keluar, kemudian saya pergi ke Jakarta gitu. Nah, waktu itu saya nganggur gitu. Itu nggak salah pertengahan 2018 ya, 2018 sampai 2019 saya nganggur gitu. Jadi nganggur bener-bener nggak ngapa-ngapain atau sambil ada kegiatan lain atau bener-bener nganggur? Nganggur, habis itu ya sambil nunggu nikah aja nganggur. Ya cari-cari kerjaan lah, kerjaan. Itu Nah, itu setelah pulang dari Sumbawa ke Jakarta,
eh, habis itu nikah di sana di Jakarta Itu nikah. ya awal 2019 saya nikah. Langsung Eh, sebelum sebulan atau berapa minggu ya saya cari kerja gitu kan, keterima di itu, di hmm, sebelum nikah saya keterima. Yang saya, yang penting saya kerja lah, saya kerja maksudnya hmm. ada penghasilan gitu kan, ada penghasilan, saya kerja ada penghasilan, uh, penghasilan, ya udah dapat tempat pekerjaan, ya udah saya ngajar gitu, ngajar di SD gitu di Cikarang gitu, di Cikarang. Nah, Terus setelah dari sana eh, kita masuk ke ini yang sekarang yang di Thailand. Itu tahu dari mana infonya ke bisa ke Thailand? Terus kenapa kenapa Thailand gitu? Coba ceritain perjalanan inimu. Kenapa bisa sampai ke Thailand? nggak Hah? bisa lompat sih, nggak bisa lompat, nggak bisa Kenapa? tiba-tiba ujuk-ujuk Thailand, nggak bisa, nggak Oh bisa jadi ujuk-ujuk Thailand langsung terakhir, harus ya step by mak step. ya maksudnya perjalanan singkatnya. Jadi Kenapa ceritanya begini. Thailand gitu? Kan ada banyak gitu negara. Ceritanya Kenapa begini Thailand? teman-teman. Ini ceritanya. Uh, jadi saya 2 tahun di SD itu, 2 tahun. Kontrak saya 2 tahun. Mm-mm. Kemudian saya sudah selesai 2 tahun di situ. Saya selesaikan kontrak. Ketika mau perpanjangan kontrak saya minta 4 tahun. Tapi saya Mm-mm. nggak mau gitu. Nggak mau. Nah, selama di SD itu saya belajar banyak hal. Salah satunya adalah menemukan minat bakat. Gitu kan. Mm-mm. Jadi seiring, jadi kalau orang udah nikah itu ya itu dia merasa tua gitu. Dia merasa tua seakan-akan ya, waduh saya sudah umur segini, saya sudah umur segini gitu. Nah, sedangkan saat itu saya belum menemukan minat saya waktu itu. Jadi jadi sekolah saya itu ya masya Allah ya, dia kasih ini, kasih apa namanya, mudah memberikan pelatihan kepada karyawannya gitu. Hah? Salah satu pelatihannya itu adalah pelatihan minat bakat lah ya, minat bakat gitu. Jadi kita ikut pelatihan itu beberapa hari. Sebenarnya itu targetnya buat siswa sih, ya kita bisa memetakan bakat siswa, tapi saya ambil buat diri saya sendiri gitu. Oh, saya sudah bakat atau sudah minat di sini, di apa namanya, jadi seorang guru gitu. Ternyata ada beberapa indikator saya tuh lemah gitu. Kemudian saya merasa saya ini kayaknya bukan minat saya. Akhirnya saya mau observasi diri saya beberapa bulan, itu observasi diri saya, kira-kira apa yang minat saya gitu. Jadi bakat itu ada 3 rukun yang harus kita penuhi. Yang pertama itu adalah 3A sih ya. Rukunnya itu 3A. Suka, bisa, berguna sih. Suka, bisa, berguna. Dan tiga-tiganya ini harus wajib terpenuhi. Kalau orang suka, bisa, tapi nggak berguna. Ya, contohnya apa? Orang main PS ya, PlayStation, suka, bisa dia main, tapi nggak ada gunanya, buang-buang waktu, itu kan bakat. Tapi kalau dia misalkan berguna, ya, kemudian Mhm. dia bisa, tapi dia nggak suka, ya cuma juga nggak bakat juga. Ngapain dia ngerjain sesuatu yang berguna dan dia bisa tapi dia nggak suka, nggak bakat. Atau enggak yang terakhir, dia bisa apa namanya, dia suka dan Mhm. berguna tapi nggak bisa, itu mimpi namanya. Itu mimpi namanya. Suka nih, dia suka tapi Kalau berguna aku juga kebanyakan nggak yang itu, bisa. yang Gimana? bagian mimpi. Mimpi itu namanya, dan itu bukan bakat juga. Jadi 3 rukun ini harus terpenuhi gitu. Hmm. Akhirnya saya mengobservasi diri saya gitu kan. Akhirnya saya flashback ke belakang, di mana saya waktu itu punya masa-masa emas gitu ketika saya ikut penelitian gitu. Akhirnya saya membuka peluang kembali dengan dosen saya waktu itu. Mhm. Alhamdulillah mereka masih ingat sama saya gitu kan. Dan waktu itu ketika masa-masa itu ya dosen saya berharap lebih sama saya. Waktu itu beliau ya pengen saya sekolah lagi ya, saya sekolah lagi, kuliah lagi gitu kan. Cuman ketika itu toko saya kecil waktu itu, kecil banget. Jadi beliau agak gimana gitu, aku suruh belajar lagi karena untuk student kan harus pakai, harus setidaknya 500 lah. Hmm. Kemudian saya teringat itu, ya udah saya belajar bahasa Inggris, karena ya alhamdulillah covid ya, waktu itu covid tahun 2020. Jadi kita ini guru-guru ini di WFH, nah, itu kesempatan saya untuk belajar bahasa Inggris bisa-bisa di situ. Berharap nanti ketika Belajar corona sendiri. selesai, belajar sendiri atau tidak,
otodidak waktu itu belajar sendiri, belajar bahasa Inggris. Saya beli paket-paket apa namanya aplikasi-aplikasi, saya belajar sendiri. Itu TOEFL sih utamanya, TOEFL gitu. Itu ketika sudah mulai aman COVID, kemudian sudah lagi di akhir lagi semesteran, ya kan, di semester saya kemarin waktu itu kan saya kan sudah tak Ya. ya udah saya itu TOEFL dapat ya standar lah 900 ke atas sedikit. Saya waktu itu ketemu waktu di Paris, saya pergi ke Malang, saya ketemu dosen saya waktu itu di Brawijaya. Saya kasih tahu sama dia, Pak, nanti saya minta rekomendasi ya, berarti tahun ini, tahun itu 2021 ya, berarti 2021 saya mau siswa. Oh iya ya, akhirnya waktu itu saya ini jadi saya cari-cari informasi waktu itu, ikut-ikut di Telegram, informasi beasiswa, saya apply semuanya sampai waktu itu ada banyak sih yang saya nggak banyak, sedikit aja sih. Pertama Turki Buslari. Nah, yang S1 Turki Buslari ini banyak banget S1-nya. S2 itu sedikit. S1. Jadi teman-teman SMA Plus siapkan bahasa Inggris. Jadi kita sama USPC untuk mencari tahu Turki Buslari, beasiswa Turki Buslari. Langsung S1 ya? Maksudnya S1 langsung di Turki ya. Ini banyak banget di sana. Jadi mereka belajar bahasa Turki 1 tahun. Jadi, kalau S1 berarti 5 tahun. Kalau S2 berarti 3 tahun. Aku nyoba Turki Buslari 2 kali. Dua-duanya gagal. Iya. Banyak, nanti itu banyak peminatnya sih ya. Terus sampai itu dah. Ya itu dah. Apa namanya? Turki Buslari yang waktu itu dah. S1. Enggak, S2. S2. Ya. Sekali waktu skripsian, habis itu pas kayak 2 gelombang sih, bukan ini. Nyoba 2 gelombang, dua-duanya gagal. Banyak kan S1 kan mereka kan? Iya, S1 banyak kan. Nah, kemudian ada lagi Turki Buslari kerjasama sama Islamic Development Bank, International Islamic Development Bank. Kerjasama. Itu juga itu biayanya lebih besar sih. Kalau Turki Buslari kan standar ya, 1 orang ya. Biaya hidup standar 1 orang di sana. Nggak bisa ngajak keluarga juga. Susah ngajak keluarga sih, saya bertanya-tanya. Mereka harus ada tambahan karena. Jadi ini agak besar gitu. Itu juga saya daftar. Kemudian sampai Saudi waktu itu King Abdul Aziz waktu itu Abdul Aziz. Cuman ya di Saudi itu memang agak lama birokrasi, maksudnya kita daftar sekarang mungkin baru tahun depan. Saya kemarin daftar 2021 mungkin ya 2022 baru ini 2022 baru keluar gitu. Karena waktu itu keluar ini beasiswa di kampus Longkon, saya daftar lulus gitu. Berarti memang bukan memang dari awal spesifiknya memang bukan Thailand ya, tapi nyoba semua peluang yang ada, dan alhamdulillahnya keterima di Thailand. Ya. Memang target saya waktu itu S2-nya itu memang perikanan, jadi Turki saya ngambil perikanan, di Saudi juga saya ngambil perikanan. Nah di sini tuh perikanannya nggak ada yang buka, jadi saya ngambilnya ke farmasi karena waktu itu dosen saya bilang ambil farmasi gitu. Dia bilang itu, jadi coba lari ke farmasi karena memang farmasi itu bagian dari bioteknologi kan, jadi nanti S2-nya masih bisa lah gitu, maksudnya dikait-kaitkan sama bioteknologi. Jadi masih satu rumpun, masih bisa satu rumpun. Nah saya juga ngambil topik yang sejenis gitu di sini gitu, topik yang sejenis di sini. Akhirnya ada buka farmasi ada buka pharmaceutical science di Cirolongkon waktu itu. Itu beasiswanya dari pemerintah Indonesia kah atau dari kampusnya? Dari kampus, dari Cirolongkon, namanya beasiswa ASEAN dan non ASEAN Country Scholarship Program namanya. Jadi itu itu ada tiga gelombang nanti. Biasanya di bulan Januari Februari ya. Bulan itu April sama Juni ya. Saya yang ketiga yang Juni waktu itu. Juni bulan depannya sudah tutup pengumuman. Jadi di situ, jadi kita pertama itu daftar kampusnya dulu, jurusan dulu. Jadi kita lihat jurusan apa yang mungkin ambil. Misalnya kayak saya pharmaceutical science, fakultas pharmaceutical science.
dia buka nggak lowongan, ya Bu dia buka nggak pendaftaran di apa namanya di bulan Juli gitu kan, di kemudian tiga daftar, kita lolos dulu situ, kita submit situ, kita daftar di situ, nanti kalau lolos nanti kita bisa ngajukan ke program beasiswa yang ASEAN non ASEAN countries itu. Nanti diajukan ke sana, diseleksi lagi, oh lulus gitu. Jadi 2 kali seleksi sih. Nah untuk yang farmasi sendiri ini seleksinya beda-beda ya, tergantung fakultas bagaimana seleksinya gitu. Ya. Tapi kalau yang untuk beasiswanya itu sama aja, cuma beberapa dokumen nanti. Jadi syaratnya lulus dulu di fakultas. Jadi baru kita bersaing di situ di. Kalau apa namanya, bahasa nggak harus dituntut bisa bahasa Thailand dong, cuma bisa Inggris kan. Terus kehidupan di sana gimana, Fai? Apa yang pertanyaan template-nya biasanya kultur shocknya gimana? Ada nggak merasakan kultur shock? Karena kalau aku pribadi sih cukup ini ya, cukup kontras perbedaannya. Kalau Indonesia sama Thailand ini nggak perbedaannya? Sama aja sih, maksudnya nggak terlalu banyak, cuman bahasa aja sih yang masih agak susah ya bahasa. Karena di sini kan untuk yang bisa berbahasa Inggris kan sedikit. Sorry, itu kotanya di mana? Bangkok, saya di Bangkok. Kotanya. Berarti nggak terlalu ini ya, nggak terlalu kontras. Kalau soal makanan, susah nggak nyari? Ya makanan sih, makanan halal agak susah, makanan halal. Tapi di sini banyak Muslim ya, di Bangkok itu udah banyak Muslim. Jadi di apartemen saya biasanya kedengaran azan, ada 3 masjid, tapi saya nggak tahu satu masjid itu di mana. Jadi biasanya di setiap masjid itu ada beberapa perkampungan Muslim, itu banyak jual makanan halal. Jadi kita muslimnya di situ. Tapi kalau di luar itu juga nggak ada sih. Orang Indonesia sendiri banyak di sana. Orang Indonesia banyak sih, orang Indonesia biasanya yang ASEAN ini banyak, ASEAN ini. Jadi Chulalongkorn ini dia universitas nomor 1 di Thailand, dan dia memang beasiswanya besar-besaran gitu. Dan orang Indonesia tuh banyak yang datang ke sini, maksudnya pelajar-pelajar dari Indonesia gitu. Jadi tapi saya nggak terlalu banyak kenal ya sama orang-orang Indonesia yang apa namanya, nggak semuanya saya kenal gitu. Tapi kalau untuk yang satu fakultas saya kenal gitu. Ya, terlalu parah lah kalau udah satu fakultas nggak kenal satu negara, di negara orang harus kenal. Itu berapa lama ininya programnya? 2 tahun. 2 tahun. Selama 2 tahun itu neliti atau ada kuliahnya lagi? Saya waktu itu ngambil yang by research ya. Jadi selama 2 tahun itu riset terus, nggak ada? Ada mata kuliah, kemarin saya disuruh mata kuliah sama dosen saya, sama profesor saya, advisor. Jadi advisor itu kita sebelum kita daftar di fakultas. Jadi sebelum kita masuk fakultas kita harus menemukan advisor. Advisor kita email beliau, kita minta mau nggak jadi bimbing saya gitu. Kalau mau ya udah, nanti kita daftar pakai nama beliau gitu, nama advisor. Jadi ketika lolos, udah lolos. Jadi dari advisor baru ke scholarship. Jadi saya ngambil dia yang research, yang non postdoc. Jadi ada nanti ikut penelitiannya si apa advisornya, itu semua biaya penelitian ditanggung beliau. Kemudian karena by research kita harus yang susahnya itu yang itu submit jurnal nanti kan. Jurnal habis itu kalau kuliah biasanya tentunya sih ikut kuliahnya si advisor aja sih. Saya ada kuliah ini, coba kamu daftar, tapi itu daftarnya itu beda jalur, bukan jalur reguler ya, yang non grade dia biasanya. Jadi cuman lolos atau tidak lolos, pas non pas aja gitu, pas aja lolos atau tidak lolos itu aja. Jadi kalau tapi kita ngikutin semuanya, ujian juga kita ikut. Tapi nanti beda sama yang coursework. Kalau coursework dia ada grade A B C D-nya, kita nggak ada, lolos atau nggak lolos aja gitu. Itu aja sih.
lebihnya kita di lab. Ya, kalau saya ya, saya orang Indonesia yang ngambil itu, yang lainnya pada kosong semua ya. Pada apa, saya ada 2 orang sih, satu lagi dari BPOM, ada mahasiswa master dari BPOM dia Itu berarti selesai ini tahun 2021 2023. Nah, setelah selesai dari sana udah ada gambaran next plan-nya? Stay di sana kah misalnya atau lanjut tapi S3? saya ya paling ya itu ya, paling lanjut S3 ya, paling lanjut S3 atau enggak ya cari ya cari ini cari kerja, cari lowongan dari dosen aja paling. Di Thailand juga? Enggak lah, Indonesia aja. Oh, Ya, orang biasa aja, maksudnya nggak ini banget. Paling di Indonesia cari lowongan, kalau belum dapat ya saya lanjut S3 lagi gitu kan. nah, Ya, apalagi ya? Kayaknya itu aja sih ya. Udah hampir aja sih ya. sejam. Udah hampir Oh, sejam. itu lah. Oh, Ya, iya, iya. 45 menit sih. Masih apalagi ya? Ada masih ada yang pengen disampaikan? Kayaknya Saya jawab aja ya. kalau dari Saya aku sih itu jawab aja. aja sih. Saya jawab aja sih. Mungkin ini aja sih paling apa namanya? pesan pesan apa? Nasihat lah untuk adik-adik yang nonton video ini. Eh, kalau apa kira-kira yang pengen Fai sampaikan untuk mereka? Mungkin ada selama perjalanan dari kuliah sampai sekarang, mungkin ada banyak perubahan mindset, perubahan pola pikir. eh, apa apa sebenarnya yang kita butuhin gitu untuk bisa tetap eh, apa namanya bisa tetap menemukan jalan kita gitu, bisa tetap berada di ini kita Ya, still on that. kalau menurut saya eh, semua manusia itu unik gitu ya. Manusia itu unik. Dia punya bakatnya masing-masing. Tidak ada manusia itu yang dilahirkan itu dalam produk-produk gagal. Tinggal bagaimana orang tua itu menemukan apa namanya, apa nih minat dan bakatnya anak saya ini gitu. Atau mungkin seorang guru apa nih yang cocok minat bakatnya gitu. Banyak sekali tuh apa namanya aplikasi atau enggak aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan gitu kan untuk itu, untuk menemukan minat bakat. Nah, kalau kalau waktu itu saya melihat di Indonesia itu ya, ada riset dari UGM kalau nggak salah, itu 87% Mhm. orang Indonesia itu salah jurusan. Salah jurusan. Ya, 87% orang Indonesia itu salah jurusan. Nah, maka ini ketika kita SMA itu kita benar-benar tahu itu bakat kita apa, minat kita apa. Berarti itu Mhm. kita gali, kita gali. Kalau kita menggali minat dan bakat kita itu seperti teori kapak gitu, dan kapak itu ada dua, ada sisi tajam, ada sisi tumpulnya, ya kan. Tapi kalau kita asah sisi tajamnya itu sama seperti kita mengasah bakat kita gitu. Jadi kalau mau digunakan pun pohon itu pun mudah tebas gitu kan, berhasil, selesai kegiatan. Tapi kalau kita mengasah sisi tumpul itu sampai kapan pun nggak akan bisa. Bisa sih, bisa sakit-sakitan, cuman lama kegiatan, lama nanti ya. Mhm. Jadi uh, kalau di dalam dunia pendidikan itu ada namanya teori tabula rasa gitu. Itu dipaksakan, dibiasakan, bisa itu ala bisa karena biasa, tapi model-model seperti itu sudah lama kelamaan sudah mulai berkurang, sudah malah sudah mulai ditinggalkan. Jadi ya mungkin buat teman-teman yang belum menemukan, ketika teman-teman pengen berhasil gitu ya, kalau saya ingat lagunya SMA Plus itu kan gimana tuh, Asatlah berjanji ya, berjanji suatu hari nanti ketika indah masa masa depan. depanku nanti ya, asal aku tanam di sini. Nah itu ya, kan indah masa depanku nanti. Nah itu kita boleh bermimpi indah masa depan kita, tetapi bagaimana caranya itu yang harus kita cari tahu gitu kan. Dan saya menemukan cara ya seperti itu. Mungkin orang lain punya, ya silakan di share. Cara saya itu ya
Ya kita temukan bakat kita dulu, tahu bakat kita asah, dan itu kan Hmm. Ya, aku juga sedikit tersadarkan sih. Kayaknya aku juga belum tahu sih minatku, cuman ikuti alur aja gitu. Kalau minat sebenarnya kayaknya masih belum tahu juga. ya, ya. Ya bagi teman-teman yang belum tahu minat bakatnya, ya, yang lain misalkan teman-teman kita misalkan ya, dan jadi ini saya juga lagi mencari juga sih minat apa, dan bakat saya berharap ya ini sudah pas ya, karena kita kan ada rumus-rumus tertentu ya kan, oh Hmm. kita oh ini. Jadi kalau teman-teman bisa cek di ST30 lah, ST30 namanya. Itu yang buat Abarama, salah Abarama. Nanti teman-teman cek aja di situ, isi datanya, kemudian di situ lihat indikator-indikator apakah teman-teman itu cocok di situ. Apa Apakah namanya, Baik, bisa ditulis di ST30, ST30, ST30. 30. Ya, 30 itu punya Abarama ya. Atau temubakat.com. Temubakat.com. Coba teman-teman cek di situ. Itu salah satu Mau bakat.com. Oke. gratis ya, temubakat.com. Nanti teman-teman cek di situ. Ada indikator-indikator banyak. Apa yang teman-teman yang kuat di situ? Apakah teman-teman komunikator? Apakah teman-teman itu edukator? Apakah teman-teman itu adalah observator? Atau teman-teman ini yang nanti teman-teman gabungin yang kuat itu, gabungin yang kuat, pisahkan yang lemah, yang weaknessnya pisahkan, yang kuat itu jangan asah yang lemah, asah yang kuat, asah yang kuat, asah yang kuat. Kemudian lihat peran bakatnya apa. Ketika teman-teman sudah lihat semuanya di situ, kesatukan yang kuat, ini cocoknya jadi apa ya? Ini cocoknya jadi apa ya? Apakah saya perannya itu sebagai dokter? Apakah saya perannya itu sebagai akademisi kah? Atau saya perannya jadi ini kah? Gitu. Saya agak kurang setuju sama orang yang terlalu memaksakan gitu ya. Dia Hmm. menggunakan metode ya tabula rasa tadi itu. Ala bisa karena biasa gitu. Dibiasakan dipaksa. Ya Allah mungkin meledak. nanti bisa, tapi nanti di pertengahannya ketika ada masalah dia mungkin menemukan masalah yang sulit dihadapi sebelumnya. Gitu. Kita nikmati aja. Gitu. Sip. Baiklah, itu aja mungkin ya, Fai. Udah cukup lah. Ini nanti akan dipisah dua video kayaknya nih. Terima kasih waktunya, Fai. Terima kasih juga udah berbagi. Semoga sukses terus untuk program masternya. Good luck untuk kedepannya. Semoga semua yang disemogakan bisa uh, kesampaian. Oke, terima kasih teman-teman yang nonton sampai sini. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, atau ya di komen aja kalau ada pertanyaan-pertanyaan, nanti kita bantu untuk menjawab. Oke, terima kasih. Segitu aja ya. Sampai ketemu di figur selanjutnya. Bye bye.